Shalom, selamat sore saudara-saudara yang kekasih. Hari ini saya ingin membahas tentang aku berhak bahagia. Saya beberapa kali mendengar ucapan ini dari beberapa orang istri yang memprotes keadaan. Dia protes karena suaminya berbuat seenaknya sendiri, tidak setia dan sebagainya. Lalu istri ini bilang, aku melakukan gini kan karena aku berhak bahagia. Betul saudara, memang semua orang berhak bahagia. Tuhan juga fokus kepada kebahagiaan semua orang. Itu sebabnya dalam Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dan penolong yang Tuhan jadikan itu adalah seorang perempuan. Saudara-saudara, Tuhan punya rencana. Laki-laki akan berbahagia kalau dia hidup bersama dengan seorang perempuan. Perempuan akan berbahagia kalau dia hidup bersama-sama dengan seorang laki-laki. Begini saudara, Tuhan sejak semula itu ingin memenuhi bumi dengan manusia. Sebetulnya gampang buat Tuhan untuk memenuhi bumi dengan manusia. Tinggal ciptakan saja, mau berapa? 10 miliar orang, 15 miliar orang, sekejap mata Tuhan bisa. Tapi Tuhan tidak mau membuat seperti itu. Yang membuat manusia seperti itu Tuhan tidak mau. Ya, Tuhan ingin memenuhi bumi dengan manusia yang bahagia. Manusia bahagia karena dalam hatinya ada cinta kasih. Ya, karena cinta kasih kepada pasangan hidupnya, maka akibat cinta kasih ini dilahirkan keturunan. Keturunan yang dilahirkan dalam cinta kasih, dibesarkan dalam cinta kasih, dididik dalam cinta kasih. Saudara-saudara, inilah manusia-manusia yang berbahagia. Dan dalam rencana Allah, bumi ini akan dipenuhi oleh semua orang yang punya cinta kasih terhadap pasangan hidupnya, cinta kasih terhadap keluarganya, dan membesarkan anak-anaknya dalam cinta kasih dari generasi ke generasi. Maka bumi akan dipenuhi dengan manusia-manusia yang hidup dalam cinta kasih, manusia yang hidup bahagia. Saudara, jadi konsep Tuhan untuk bahagia adalah dalam keluarga. Orang yang saling mencintai, mengasihi, dan pegang komitmen dan bertanggung jawab. Namun, iblis menghancurkan keluarga dengan memberikan ilusi kepada manusia bahwa ikatan keluarga itu menyulitkan. Komitmen itu tidak enak, mengikat. Tanggung jawab apalagi itu beban berat. Anak-anak itu mah beban. Maka iblis menggiring manusia dan nampaknya sekarang ini sedang panen berhasil. Ya, manusia punya opini. Ya, seks yang membahagiakan adalah seks yang mengabaikan komitmen, yang mengabaikan orientasi seksual LGBT. Selingkuh itu indah. Jalan pintas untuk bahagia bila hubungan suami istri tidak bisa memuaskan adalah selingkuh, free sex. Ya, saudara, LGBT, selingkuh, seks bebas, itu adalah hak asasi tiap manusia katanya. Indah dan memberikan kebahagiaan. Sekarang, aku berhak bahagia itu memang slogan yang sering didengungkan. Tapi dalam konteks satanis. Kamu bisa begitu, aku juga bisa, aku kan berhak bahagia. Saudara, yang terjadi bukan kebahagiaan, tapi orang mengumbar hawa nafsu. Saya itu baru tahu, saudara, bahwa anak-anak, tapi katanya orang tua juga begitu dalam free sex. Kita bebas-bebas saja, kalau aku butuh kamu, nanti aku telepon kamu. Kalau kamu ingin aku, kamu telepon aku. Kalau kamu tertarik sama orang lain, ya nggak apa-apa. Kamu pergi sama orang lain, saya nggak apa-apa. Kalau aku tertarik sama orang lain, aku juga akan pergi dengan orang lain, dan kamu jangan apa-apa. Tanpa komitmen sama sekali. Saudara, ini
benih-benih kehancuran ya bagi peradaban kehidupan manusia. Remaja, generasi muda, orang tua juga katanya menebar pornografi di akun sosmednya. Saya baru dengar tuh, banyak orang tua yang memeras anak-anak SMA dengan, nggak tahu, mungkin dengan pulsa, dengan nggak tahu lah, untuk memakai sosial medianya dengan cara-cara yang tak dapat dipertanggungjawabkan, pornografi, pacaran bebas, hamil, aborsi, bunuh diri, ya paling ringan patah hati karena digos sama pasangannya, atau pembunuhan karena cemburu, penyakit akibat hubungan seksual, anak-anak yang tidak tahu siapa bapaknya. Semua ini kan menghancurkan umat manusia. Iblis tertawa gembira. Jadi saudara-saudara, lebih tepat kalau saya bilang, ya, aku berhak bahagia dalam pengertian yang satanis ini, itu disebut sebagai aku berhak binasa. Kamu mau binasa, aku juga bisa binasa, kurang lebih gitu. Jadi setan ingin kehancuran dan kebinasaan. Manusia tertipu. Dibikinnya keinginan setan itu adalah kebahagiaan, dosa adalah kebahagiaan. Saudara, saya ingatkan lagi, Tuhan pencipta manusia fokus pada kebahagiaan manusia dalam hubungan laki-laki dan perempuan, ya. Keluarga dibangun, dibina sesuai dengan pedomannya. Apa sih pedomannya? Sebenarnya pedoman Tuhan itu tidak sulit, saudara, tapi memang butuh komitmen. Dalam Efesus pasal 5 ayat 22, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk pada Kristus, mereka juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Saudara, suami punya perasaan cinta kasih kepada istrinya, itu bahagia. Jatuh cinta berjuta rasanya, kan gitu. Istri jatuh cinta kepada laki-laki yang menjadi suaminya, bahagia, jatuh cinta berjuta rasanya. Tapi dengan komitmen, dibentuk keluarga dengan komitmen, dengan pedoman Tuhan. Kalau dikatakan bahwa istri tunduk kepada suaminya, itu bukan istri diperbudak suaminya. Dua orang membentuk satu lembaga untuk satu tujuan, yaitu lembaga keluarga. Untuk satu tujuan harus ada kepalanya. Dalam hal istri tunduk kepada suaminya itu adalah seperti pemain sepak bola tunduk pada kapten kesebelasannya. Tapi bukan berarti istrinya 11. Istrinya satu, suami satu. Istri yang tunduk kepada suaminya seperti dalam hal suami ini mengkomandoi bagaimana segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik dalam keluarga. Karena apa? Karena istri mencintai suaminya. Tapi kemudian juga suami, karena dia mencintai istrinya, dia melindungi, menyerahkan dirinya untuk kebaikan istrinya, tidak menjajah istrinya. Saudara, kalau pedoman ini diterapkan dalam segala strata kehidupan kita, muda, setengah baya, tua, belum terlambat, maka aku berhak bahagia. Tuhan memang mau saudara bahagia. Kita bahagia. Saudara berhak bahagia dan Tuhan buka pintu untuk kebahagiaan itu dalam keluarga. Tuhan memberkati saudara. Terima kasih sudah mengikuti Renungan Senja ini. Amin.